Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Prasetyo. Di sini akan mempresentasikan mengenai proses pada permukaan padat. Outline-nya yang pertama, katalis heterogen, dan yang kedua, proses elektroda. 1. Katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis dalam fase berbeda dari reaktan maupun produk yang dihasilkan. Contohnya adalah katalis padat berbasis besi untuk reaksi hidrogen dan nitrogen untuk membentuk amonia. Logam yang menyediakan permukaannya yang mengikat reaktan. Mekanisme katalis heterogen. Banyak katalis bergantung pada koabsorpsi, absorpsi 2 atau lebih. Salah satu konsekuensi dari keberadaan spesies kedua mungkin adalah modifikasi struktur elektronik pada permukaan logam. Misalnya, cakupan sebagian permukaan di logam oleh logam alkali memiliki efek nyata distribusi elektron di permukaan dan mengurangi pekerjaan fungsi logam. Yang pertama itu ada reaksi unimolekular. Reaksi unimolekular yang dikatalisis oleh permukaan adalah reaksi di mana suatu molekul yang terabsorpsi mengalami dekomposisi pada suatu permukaan. Dalam hukum laju dapat ditulis dalam bentuk isoterm absorpsi jika itu diasumsikan bahwa laju sebanding dengan luas permukaan cakupan. Misalnya, jika cakupan fraksional θ diberi oleh isoterm Langmuir. Yang kedua itu mekanisme Langmuir-Hinshelwood. Dalam mekanisme Langmuir, reaksi dikatalisis permukaan diusulkan bahwa reaksi terjadi dengan pertemuan antara molekul yang terabsorpsi pada permukaan. Untuk reaksi antara spesies A dan B, hukum laju adalah diharapkan menjadi urutan pertama dalam cakupan fraksional A dan B, urutan kedua secara keseluruhan. Contoh dari reaksi yang dipikirkan untuk dilanjutkan oleh mekanisme ini adalah oksidasi katalitik CO menjadi CO2. Hukum tingkat LA dapat dikembangkan dengan menggunakan isoterm untuk menghubungkan fraksional cakupan masing-masing spesies dengan tekanan parsial. Yang ketiga, mekanisme Ehlers-Danlos. Dalam mekanisme Ehlers-Danlos atau mekanisme ER dari reaksi surface catalysis diusulkan bahwa molekul fase gas bertabrakan dengan molekul lain yang sudah terabsorpsi di permukaan. Tingkat pembentukan produk sebanding dengan parsial tekanan Pb dari gas B yang tidak terabsorpsi dan cakupan permukaan fraksional. Grafik reaksi menggunakan katalis. Di sini dapat dilihat dua buah garis hitam dan merah. Yang hitam itu adalah garis reaksi yang tidak menggunakan katalis dan yang merah adalah reaksi yang menggunakan katalis. Di sini dapat disimpulkan bahwa reaksi yang menggunakan katalis membutuhkan lebih sedikit energi dibanding tidak menggunakan katalis. Aktivasi katalitik di permukaan sudah menjadi mungkin untuk menyelidiki bagaimana aktivitas katalitik permukaan tergantung pada strukturnya dan juga komposisinya. Misalnya, pembelahan ikatan CH dan HH tampaknya tergantung pada keberadaan tangga dan kerurutan dan terasa sering hanya memiliki aktivitas katalitik minimal. Reaksi H2 plus D2 menjadi 2HD telah dipelajari secara terperinci. Untuk reaksi ini, situs terasa tidak aktif tetapi satu molekul dalam 10
bereaksi ketika melakukan satu langkah. Yang kedua, proses elektroda. Elektroda adalah konduktor yang dilalui arus listrik dari suatu media ke yang lain, biasanya dari sumber listrik ke perangkat atau bahan. Elektroda terdiri atas dua, yaitu anoda dan katoda. Katoda adalah bagian positif dan anoda adalah bagian negatif. Solusi antarmuka elektroda. Elektroda yang bersentuhan dengan larutan elektrolit memperoleh muatan sebagai akibat dari pelarian atom ke solusi sebagai kation, meninggalkan muatan negatif atau sebagai hasil dari ion yang melekat pada permukaan. Sebagai elektroda menjadi terisi. Perbedaan potensial listrik berkembang di seluruh antarmuka dan membuat proses itu lebih banyak sulit. Misalnya, jika tuduhan muncul dari pelarian atom sebagai kation, meningkatnya muatan negatif pada elektroda membuatnya lebih tidak baik bagi kation untuk pergi. Akhirnya keseimbangan tercapai dengan perbedaan potensial karakteristik antara elektroda dan larutan. Muatan pada elektroda mempengaruhi komposisi solusi elektrolit sekitarnya karena energi. Menguntungkan untuk ion dengan muatan berlawanan dengan klaster di sekitarnya. Kecenderungan ini bagaimanapun terganggu oleh gerakan thermal dan berbagai model telah dikembangkan untuk menggambarkan hasilnya. Kompetisi ini beberapa hanya dengan mengabaikannya. Modifikasi konsentrasi lokal di dekat elektroda menyesatkan untuk menggunakan karakteristik koefisien aktivitas dari bulk untuk membahas sifat termodinamika ion di dekat antarmuka. Ini adalah salah satu alasan mengapa pengukuran dinamika proses elektroda hampir selalu dilakukan dengan menggunakan kelebihan elektrolit pendukung yang besar di bawah kondisi seperti itu. Koefisien aktivitas hampir konstan karena ion lembab mendominasi efek dari perubahan lokal disebabkan oleh segala reaksi yang terjadi. Kepadatan arus elektroda. Kepadatan arus elektroda adalah ukuran kepadatan laju proses transfer elektron pada elektroda. Voltametri adalah pemberian potensial pada elektroda kerja dan arus yang timbul dari hasil reaksi yang diukur. Timbulnya arus disebabkan karena terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi pada permukaan elektroda. Elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Pada saat elektrolisis, reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik, diubah menjadi energi kimia. Yang terakhir ada sel galvani atau disebut juga dengan sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.